Jadi politik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu politik hura-hura. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang berbicara mondar-mandir seputar politik. Tapi banyak juga orang yang belum begitu paham tentang politik. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu politik di Indonesia dan politik itu dibagi menjadi berapa. Sebelum kita membahas tentang politik, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah nantinya. Oke, kita akan membahas pembagian politik. Jadi politik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu politik hura-hura. Yang kedua yaitu politik musiman. Yang ketiga politik bisnis. Yang keempat politik perjuangan. Kita akan analisa ya. Anda menjadi politik bagian yang nomor berapa? Apakah nomor 1 yaitu politik hura-hura, yang kedua politik musiman, yang ketiga politik bisnis, yang keempat politik perjuangan. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu politik hura-hura ya. Seperti yang kita ketahui di desa maupun kota maupun tingkat RT atau RW, setiap ada pencalonan pemilihan atau kepemilihan desa atau kepala desa, mereka berhura-hura ya, sambil menyalonkan salah satunya calon, berhura-hura sana sini, ngerokok, minum-minum atau lain-lain. Itu yang disebut politik hura-hura. Dan yang kedua yaitu politik musiman ya. Politik musiman itu ada kalanya musim politik orangnya berbuat begini-begini. Sesudah ada politik ya biasa saja seperti itu. Ada musim politik seperti politik ini, politik itu, mereka lalu menjadi orang politikus. Sebelumnya ada politik mereka biasa-biasa saja, tapi ketika ada politik mereka langsung berkecimpung, dalam arti selama ini diam-diam saja, tapi ketika ada politik mereka langsung bersuara. Contoh seperti partai-partai yaitu politiknya musiman. Ketika tidak ada politik mereka diam, tapi ketika tidak ada musim politik mereka turun bagaikan pahlawan. Itu yang dinamakan politik musiman. Dan yang ketiga yaitu politik bisnis ya. Politik bisnis itu adalah bagian politik yang menurut saya ekstrim ya. Karena apa? Berbagai macam cara ya. Berbagai macam cara akan mereka lakukan asal bisnisnya berhasil. Karena mereka berbisnis lewat politik ya. Mereka akan menggunakan segala cara sebisa mereka agar mereka itu bisa menang. Itu yang disebut politik bisnis. Contoh ya, ngibul, main dukun, main apa saja, main sogokan, main apa saja. Yang penting bisnis mereka berhasil karena mereka berbisnis lewat politik ya. Dan politik bisnis itu adalah suatu politik yang artinya berkhianat, karena mereka membisniskan rakyat ya, membeli suara rakyat. Dengan membeli suara rakyat mereka akan berhasil, dan sesudah mereka berhasil mereka bebas. Karena tadinya suara rakyat sudah dibeli, alias mereka sudah menandatangani ini itu. Lah, setelah itu mereka bebas bisnis mereka, mau bisnis pulau, jualan ini, mau bisnis batu bara, jualan batu bara, terserah mereka. Mau naikin pajak, terserah mereka. Karena itu politik bisnis atau yang disebut politik ekstrim ya. Dan yang keempat yaitu politik perjuangan. Politik perjuangan yaitu adalah suatu politik yang diperjuangkan oleh pahlawan nasional ya. Politik perjuangan yang keempat yaitu yang biasanya dilakukan oleh
para kiai-kiai yang lurus, ya. Politik perjuangan ini merupakan politik yang luar biasa nilainya. Bukan hanya sekedar politik, tapi ketika politik perjuangan ini menang, ya, itu akan memperjuangkan sesuatu yang bernilai positif, ya. Itu akan memperjuangkan yang bernilai berpihak kepada rakyat, agama dan negara. Contoh seperti politiknya beliau Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, ya. Mereka ketika dan teman-temannya ketika mereka itu menang dalam berpolitikan, mereka akan memperjuangkan politiknya atau mengaplikasikan politiknya untuk keberpihakannya kepada rakyat. Contoh seperti sekarang banyak kekayaan Indonesia yang dikeruk oleh orang-orang asing. Kalau mereka berpolitikannya menang, mereka akan merebut kembali kekayaan tersebut untuk rakyatnya. Dan mereka akan mengaplikasikan politik ini untuk pendidikan, untuk apa saja yang berguna untuk rakyat, apa saja yang bermanfaat untuk rakyat, bukan hanya rakyat Muslim, bukan hanya rakyat Kristen, semuanya. Intinya yang bernilai positif. Jadi politik perjuangan itu tujuannya yaitu untuk menumpas segala kebatilan dan kemaksiatan dan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Contoh, membuang kebatilan dalam politik perjuangan ini yaitu minta pertandatanganan oleh orang yang berkuasa untuk mendandatangani pembubaran tempat prostitusi dan untuk mendatangani pembubaran tempat-tempat maksiat dan tanda tangan dari politik perjuangan ini itu untuk menandatangani tempat-tempat pendidikan gratis, untuk menandatangani tempat-tempat pendidikan yang layak bagi rakyat, bangsa dan negara, seperti itu. Jadi simpelnya politik itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama politik hura-hura, yang kedua politik musiman, yang ketiga politik bisnis, yang keempat yaitu politik perjuangan. Jadi kalian berpihak pada politik yang mana? Sedangkan semuanya itu ada pertanggungjawabnya di dunia dan di akhirat nanti. Karena apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Anda ngomong akan dimintai pertanggungjawaban. Anda berbicara akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan kalau kita ngomong tentang politik itu nanti hisabnya berat sekali. Karena ketika kita mencoblos tanpa adanya kebenaran atau dalil yang menunjukkan bahwa orang itu benar atau salah, jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu kelak di akhirat, seperti itu. Jadi kita semua kalau kita berpihak kepada politik hura-hura, hanya sekedar politik, itu orang awam, seperti itu. Kalau kedua yaitu politik musiman, politiknya para partai, yaitu politik itu juga bejat sekali. Yang ketiga itu lebih bejat sekali. Karena apa? Mereka setelah berhasil akan melupakan rakyat Indonesia, akan menjual aset-aset Indonesia. Itu politik yang nomor 3, politik bisnis. Jadi kita, dan yang nomor 4 yaitu politik perjuangan yang akan memperjuangkan negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, insya Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Karena politik yang semacam ini itu sudah diadu domba jadi berpecah-pecah, seperti itu. Oke, penjelasan ini sangat singkat, sebetulnya banyak durasinya, berjam-jam. Cuman saya ambil simpel saja. Oke guys, Anda politik nomor berapa? Nomor 1 yaitu politik hura-hura atau hibura. Yang nomor 2 yaitu politik musiman, politiknya para partai. Yang pertama tadi politik orang awam biasa. Yang ketiga politik para politikus pecundang atau begundal negara, yaitu kalau nomor 3 yaitu politik bisnis, seperti itu ya. Ingat-ingat nomor 3 Pak, politik bisnis. Yang keempat yaitu politik perjuangan. Jadi kalian berpihak pada yang mana? Seperti itu.
Jadi pembagian politik itu ada 4, ingat-ingat itu. Kalian berpihak yang mana? Oke, sekian dari video ini. Jika kurang jelas bisa di komen di bawah dan bisa Anda request video yang selanjutnya. Dan nanti saya akan mengundang salah satu tamu, yaitu dari pendukung 02 dari orang-orang timur sana, nanti akan saya undang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.